Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Murasa. Baik, Santri Bapak Izi. Kami akan membahas review atas laporan keuangan, analisis laporan keuangan, dan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, review atas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan yang menggambarkan kinerja dan posisi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Review dan analisis laporan keuangan adalah bagian penting dalam memahami kondisi keuangan perusahaan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Review atas laporan keuangan bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi apakah laporan keuangan tersebut telah disusun dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Review ini biasanya dilakukan oleh auditor eksternal atau pihak ketiga yang berkompeten. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam review atas laporan keuangan. Kepatuhan terhadap standar akuntansi. Apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku, seperti PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau IFRS, atau International Financial Reporting Standards di tingkat internasional. Kesesuaian dengan realitas bisnis, memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan dengan akurat dan wajar. Ketepatan penyajian informasi, memeriksa apakah informasi yang disajikan sudah lengkap, jelas, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Langkah-langkah review atas laporan keuangan. Yang pertama, verifikasi kepatuhan terhadap standar akuntansi. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK di Indonesia atau IFRS secara internasional. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur akuntansi, memastikan bahwa metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dan konsisten dari periode ke periode. Yang keempat, pemeriksaan bukti pendukung, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan transaksi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang terakhir, menilai konsistensi laporan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menunjukkan informasi yang konsisten dan tidak ada laporan yang menyesatkan atau bias. Tujuan review atas laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan. Yang kedua, memberikan gambaran yang jujur dan wajar tentang posisi keuangan perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan cara memeriksa dan menilai berbagai komponen yang ada dalam laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang kesehatan finansial perusahaan dan membantu pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Alat untuk analisis laporan keuangan. Jenis alat untuk analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis horizontal atau comparative analysis untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan dalam beberapa periode untuk melihat tren kinerja. Ini memungkinkan untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam aset, kewajiban, dan ekuitas dari waktu ke waktu. Yang kedua, analisis vertikal atau common size analysis, melibatkan perbandingan item-item dalam laporan keuangan terhadap totalnya. Misalnya, membandingkan setiap pos dalam laporan laba rugi dengan total pendapatan untuk mengetahui proporsinya. Yang ketiga, rasio keuangan atau financial ratios, menggunakan rasio-rasio tertentu untuk menilai likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi perusahaan, seperti rasio likuiditas, seperti rasio lancar dan rasio cepat, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian rasio profitabilitas serta seperti margin laba kotor dan return on assets atau ROA,
yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, rasio solvabilitas seperti debt to equity ratio yang mengukur struktur modal perusahaan. Rasio aktivitas seperti perputaran aset dan perputaran persediaan yang mengukur efisiensi penggunaan sumber daya. Tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Memahami kesehatan finansial perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, membandingkan dengan pesaing. Mengidentifikasi posisi kompetitif perusahaan di pasar dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan pesaingnya. Memprediksi kinerja masa depan dengan memahami tren kinerja perusahaan. Analis dapat membuat perkiraan tentang masa depan perusahaan. Yang terakhir, mengidentifikasi potensi masalah. Untuk membantu menemukan potensi masalah yang bisa menghambat perkembangan perusahaan, seperti likuiditas yang buruk atau utang yang terlalu besar. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan laba rugi atau income statement menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya, neraca atau balance sheet menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu, laporan arus kas atau cash flow statement menginformasikan tentang arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan. Lalu ada laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity, menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemegang saham selama periode laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isantri. Selanjutnya ada sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur sejauh mana kinerja individu, tim, atau organisasi secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Sistem ini membantu organisasi mengevaluasi keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Selanjutnya, ada komponen utama dalam sistem pengukuran kinerja, yaitu satu, tujuan dan sasaran. Sebelum mengukur kinerja, penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan ini bisa berupa tujuan jangka pendek atau jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi. Sasaran yang terukur akan memudahkan dalam evaluasi kinerja. Dua, indikator kinerja utama. Indikator kinerja itu utama adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik individu, tim, atau organisasi mencapai tujuan. KPI dapat berupa berbagai aspek. Selanjutnya, tiga, pengumpulan data. Data yang akurat dan relevan sangat penting dalam pengukuran kinerja. Data bisa dikumpulkan melalui laporan keuangan, survei kepuasan pelanggan, pengamatan langsung, sistem informasi manajemen, umpan balik dari karyawan. Selanjutnya ada evaluasi dan analisis. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Analisis ini bisa mencakup perbandingan antara hasil aktual dan target yang diharapkan, serta penyebab perbedaan yang terjadi. Selanjutnya, 5. Tindak lanjut. Sistem pengukuran kinerja harus diikuti dengan tindak lanjut yang sesuai, yang bisa berupa penghargaan atau insentif bagi yang berhasil mencapai kinerja terbaik, perencanaan pengembangan bagi yang kinerjanya belum memadai, penyusunan strategi baru untuk meningkatkan hasil di masa depan. Selanjutnya 6. Keberlanjutan dan penyempurnaan. Sistem pengukuran kinerja harus terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perubahan dalam organisasi
atau lingkungan eksternal. Penyempurnaan sistem ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diterima. Selanjutnya, 7. Penerapan teknologi. Di era digital, banyak organisasi menggunakan sistem perangkat lunak untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data kinerja. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning atau HRIS, Human Resource Information System, sering digunakan untuk mengelola data kinerja. Selanjutnya ada manfaat sistem pengukuran kinerja, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan adanya evaluasi individu atau tim. Dapat fokus pada area yang membutuhkan perbaikan. Meningkatkan akuntabilitas kinerja yang terukur, meningkatkan tanggung jawab terhadap tujuan yang ditetapkan, mengidentifikasi masalah lebih cepat, masalah kinerja dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani dengan lebih efektif. Meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan yang mengetahui bahwa kinerja dihargai dan dihitung dengan adil cenderung lebih termotivasi. Keputusan yang lebih baik dengan data yang akurat, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan tepat. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengukuran kinerja. Kinerja finansial, pengukuran yang berkaitan dengan hasil keuangan organisasi seperti laba, penghematan biaya, return on investment, atau pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya ada kinerja non-finansial, pengukuran yang lebih berkaitan dengan aspek operasional seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, atau efektivitas proses internal. Selanjutnya ada kinerja individu, menilai kontribusi individu terhadap organisasi berdasarkan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada kinerja tim, mengukur sejauh mana tim bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti produktivitas tim atau keberhasilan dalam proyek bersama. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja, yaitu tentukan tujuan yang jelas, apa yang diingin dicapai oleh organisasi atau individu dalam periode tertentu. Yang kedua, pilih indikator yang relevan. Tentukan KPI atau indikator yang benar-benar mencerminkan kinerja yang diinginkan. Terus yang ketiga, tentukan metode pengukuran. Pilih cara yang tepat untuk mengumpulkan dan menganalisis data kinerja. Selanjutnya, lakukan pengukuran dan evaluasi secara berkala. Pengukuran kinerja harus dilakukan secara rutin, baik untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, ada berikan umpan balik dan tindak lanjut. Setelah evaluasi dilakukan, beri umpan balik yang konstruktif dan buat perencanaan untuk perbaikan atau peningkatan. Selanjutnya ada pentingnya sistem pengukuran kinerja, yaitu menilai efektivitas atau efisiensi. Dengan adanya sistem ini, organisasi dapat menilai apakah sumber daya yang digunakan telah dikelola dengan baik. Selanjutnya ada mengidentifikasi masalah, membantu menemukan area yang diperlu perbaikan atau potensi masalah dalam operasional. Selanjutnya ada mendorong peningkatan kinerja, menggunakan umpan balik dari sistem pengukuran untuk mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya ada meningkatkan pengambilan keputusan. Data kinerja yang objektif memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait alokasi sumber daya,
kebijakan, dan strategi. Selanjutnya, ada tantangan dalam pengukuran kinerja. Subjektivitas. Beberapa metode pengukuran kinerja dapat mengandung unsur subjektivitas seperti penilaian dalam 360 degree feedback. Sasaran yang tidak realistis, sasaran yang terlalu tinggi atau tidak realistis bisa membuat karyawan merasa frustasi atau demotivasi. Keterbatasan data. Pengukuran kinerja memerlukan data yang akurat dan relevan. Jika data tersedia terbatas atau tidak valid, hasil pengukuran bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ketergantungan pada kuantitatif. Terkadang pengukuran kinerja terlalu berfokus pada angka dan tidak mempertimbangkan faktor kualitatif yang juga penting. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan, baik review maupun analisis laporan keuangan memberikan wawasan yang diperlukan untuk memahami kinerja perusahaan, merencanakan langkah strategis di masa depan, dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, sistem pengukuran kinerja adalah alat penting dalam pengelolaan organisasi karena memungkinkan untuk menilai dan mengelola efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Dengan menggunakan indikator yang tepat, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan proses dan hasil kerja mereka. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup gak 20 menit?